Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Nah, kalau sebelumnya kita kemarin sudah bahas mengenai mengukur kompetensi siswa SMK dengan dua jalan. Yang pertama ada uji kompetensi keahlian nih teman-teman ya. Kita bahas dengan Pak Agus. Kemudian kita lanjut lagi ke yang kedua, yaitu membahas mengenai lomba kompetensi siswa atau LKS. Nah, kali ini yang ketiga saya akan ditemani salah satu adik saya dari salah satu sekolah SMK di Malang. Halo Farah. Iya, Pak. Makasih ya udah meluangkan waktunya hari ini buat datang ke sini join sama podcast. Nanti siapa Farah, dari mana asalnya biar dia kenalkan diri sendiri dulu. Tapi yang jelas saya mengundang Farah di sini ada alasannya, ada dasarnya, karena Farah ini adalah salah satu siswi SMK yang menurut saya dia punya insight yang bagus. Kemudian dia punya banyak value yang dia kembangkan sendiri dengan memanfaatkan informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Berikutnya mungkin Farah boleh sedikit memperkenalkan diri dulu sama teman-teman sekalian. Baik, terima kasih pertama-tama Mr. Alfi sudah berkenan untuk mengundang saya untuk bisa berbincang dan berbagi pengalaman. Teman-teman, perkenalkan, saya Farah Nur Ramadhani dari SMK Negeri 1 Malang dan sekarang saya duduk di kelas 12. Jadi siswi kelas 12 ya sekarang di SMK Negeri 1 Malang. Nah, Farah ini sendiri dulu sempat mengikuti program magang nih, meskipun waktunya juga nggak begitu panjang ya, di Cipta Sarana Cendekia. Jadi dia juga termasuk salah satu siswi PKL. Makanya kenapa saya undang lagi hari ini ke sini, karena saya tahu banget progresmu dari ketika magang dulu sampai sekarang kamu di sekolah, dan saya masih sering juga kontak secara personal sama kamu masalah kerjaan sama masalah akuntansi. Nah, hari ini ada beberapa hal nih Fa yang pengen saya gali dari kamu. Terutama tadi topiknya adalah untuk mengukur kemampuan kita, mengukur kemampuanmu, menilai kemampuanmu, menilai nilai dirimu ya, value-mu, dengan cara yang saya cari hari ini adalah selain dengan UKK dan selain dengan mengikuti LKS gitu. Perkara nanti kamu maju untuk LKS atau enggak, kita step aside dulu, kita pinggirin dulu. Tapi yang mau saya cari adalah satu, ada banyak hal yang kamu ikuti gitu. Ada banyak hal yang kamu ambil. Itu yang dulu kamu bilang itu yang mau kamu jadikan ajang untuk mencari pengalaman sama untuk menambah value ya, untuk ketika kamu lulus nanti. Apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu jalankan selama bersekolah kemarin dalam program magang, apa yang kamu ambil dan apa yang kamu cari. Apalagi kita kemarin sempat kena COVID dan juga nggak bisa sekolah secara luring gitu. Jadi apa yang kamu lakukan? Untuk angkatan saya kemarin diberi kesempatan besar untuk bisa mengikuti PKL di Cipta Sarana Cendekia secara offline, sehingga itu merupakan kesempatan yang besar dan saya manfaatkan semaksimal mungkin agar bisa mengembangkan diri saya. Bagaimana sih keadaan di lapangan sebenarnya? Itu merupakan hal yang sangat bisa saya manfaatkan untuk bisa mengembangkan potensi diri saya. Kemudian selama saya bersekolah di SMK Negeri 1 Malang, saya juga sering mengikuti kegiatan seperti ajang olimpiade, ajang lomba. Itu juga merupakan alat untuk mengukur sejauh mana sih pengetahuan yang aku dapat dari sekolah selama ini dan apa saja yang bisa saya implementasikan dari pembelajaran tersebut. Berarti kamu ikut Olim ya, ikut Olim, ikut lomba, kemudian ikut istilahnya ikut kegiatan-kegiatan di luar kegiatan normatif di sekolah itu mulai kelas 11. Iya. Kelas 10 belum ya? Belum. Masih pengembangan diri dulu ya, masih adaptasi dulu. Mulai kelas 11 kira-kira ada sampai berapa banyak tuh kamu ikut kegiatan-kegiatan gitu? Mulai dari tadi olimpiade, lomba, webinar waktu itu apa aja? Untuk kelas 11 karena mungkin kompetensi masih belum stabil, jadi di situ masih untuk ajang coba-coba dulu bagaimana sih keadaan ketika lomba itu, apa saja yang harus lebih dipelajari, apa saja yang kurang. Nah, setelah itu ketika sudah masuk kelas 12 itu sudah banyak yang mungkin kompetensi ini sudah maksimal, jadi ketika mengikuti sebuah lomba kebanyakan besar sudah mengalami keberhasilan. Cek ombaknya di kelas 11. Ya. Kelas 12 berarti kamu udah pasang target itu ya sama teman-teman. Saya tahu tim kamu ganti-ganti kayaknya. Iya. Dan itu rata-rata semuanya memang yang kemarin sempat PKL di sini juga. Iya. Itu sambil diminum nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Kelas 11 kemarin.
Apa yang bikin kamu kemudian berpikiran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut? Basicnya, dasarnya apa gitu? Kok kamu sempat kepikiran, ada banyak lomba nih. Apalagi waktu pandemi kemarin kan sering banget ya lomba secara virtual kan gitu. Iya. Ada virtual olimpiade gitu. Kemudian ada ya lomba-lomba yang mungkin memang diselenggarakan untuk memfasilitasi pembelajaran yang waktu itu sistemnya daring gitu. Apa yang membuat Farah sama teman-teman kemudian memutuskan untuk ayo cobalah, kita cobain aja semuanya gitu? Karena sebelumnya mungkin kalau selama daring itu sekolah hanya dari jam 7 sampai jam 12 siang. Jadi sisanya itu masih banyak waktu yang luang. Di situ biasanya saya gunakan untuk belajar. Nah, dari belajar ini kita dapat banyak pengetahuan. Nah, banyak pengetahuan ini kalau kita tidak implementasikan, kita tidak ukur, kita tidak coba untuk mengikuti sebuah olimpiade, itu mungkin tidak akan berkembang, akan stuck di situ aja. Jadi kita coba-coba untuk mengikuti banyak lomba dengan manajemen waktu, karena kita harus menyeimbangkan antara lomba dan sekolah dan magang. Iya. Karena waktu kelas 11 kemarin kamu sambil PKL Iya. kan. Oke, jadi ada rasa sia-sia nggak sih sebetulnya ya? Kalau misalkan kamu udah jauh-jauh magang gitu kan, udah sambil kerja lah paling nggak bahasanya, terus udah sambil sekolah dengan spare time yang sangat banyak, kalian nambah wawasan sendiri, kalau nggak dites rasanya sia-sia gitu Iya, ya. Makanya kalau ada kesempatan kenapa nggak kita coba aja gitu. Dan ternyata ada benefit nggak yang kamu dapat setelah kamu ikut itu? Waktu kelas 11 dulu, kita nggak usah ngomongin kelas 12 ya. Kamu kelas 12 kemana-mana pulang bawa trofi masalahnya. Kelas 11-nya dulu. Kelas 11 untuk pertama kali lomba sempat mengalami kegagalan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa mencoba lagi. Karena dari situ kita bisa tahu di mana sih kekurangan kita, apa saja yang belum kita pelajari sehingga tadi kita mengalami kegagalan. Kemudian saat itu sudah di training juga sama guru-guru pembimbing kita untuk jadi lebih baik. Dari soal-soal tersebut kita review lagi, kemudian dari situlah muncul semangat kita untuk lebih berprogres dari sebelumnya. Karena apa ya, kalau bahasanya gatel gitu ya. Iya. Kita udah nyobain terus habis itu gagal, kalau kita biarin ya sudah nggak Iya. akan nggak ada ininya. Iya. Tahun depan pasti masih ada, atau besok masih ada acara Masih yang sama ada lagi kesempatan gitu, lagi. masih ada kesempatan lagi. Makanya dicoba lagi. Benefitnya selain munculnya tadi semangat buat kamu tadi untuk terus mencoba, keuntungan lain atau value lain yang kamu dapat dengan banyak mengikuti kegiatan seperti lomba, olimpiade sama webinar apa bagi personal sendiri, untuk Farah sendiri? Baik, sebelumnya itu saya orangnya pendiam dan kurang bersosialisasi dengan banyak orang. Kemudian dari lomba-lomba ini ada program-program seperti presentasi, itu memicu rasa percaya diri dari saya sendiri, sehingga mungkin sekarang saya lebih bisa bersosialisasi dengan banyak orang dan mudah berbicara dengan banyak orang. Itu yang pertama. Iya. Terus value lain yang kamu dapat, kita nggak usah ngomongin sertifikatnya ya. Kalau sertifikat untuk mendampingi ijazah oke lah, karena itu bentuk sertifikasi. Jadi selain itu mungkin apa lagi? Mungkin ada knowledge-nya, ada wawasan lain yang kamu dapat setelah mengikuti hal-hal seperti itu? Ya, ketika mengikuti lomba, mungkin ada beberapa subjek yang di sekolah yang diujikan di lomba. Tapi ada beberapa juga subjek yang saya dapat ketika mengikuti lomba. Kita pelajari ketika mengikuti lomba. Nggak ada di sekolah. Iya. Gitu kan. Jadi itu merupakan kesempatan besar yang mungkin tidak didapat oleh semua orang yang mungkin tidak ingin mencoba. Jadi kita ketika berani mencoba, kita mungkin mendapat banyak hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang tidak didapatkan oleh orang lain. Secara nggak langsung kamu di-push di situ ya. Iya. Jadi dengan bekal apa yang mungkin kamu dapatkan di sekolah, kamu berangkat dengan bekal yang mungkin kamu merasa siap, ternyata subjek yang keluar di situ itu ternyata jauh dari. Dan ketika kamu menemukan subjek seperti itu, ada nggak teman-teman dari sekolah lain yang ternyata mereka justru sudah siap tuh dengan subjek-subjek tersebut? Kalau itu kan biasanya kita lomba itu tidak hanya dari SMK saja, tetapi biasanya kita bersaing dengan SMA. Nah, di SMA ini mungkin materinya lebih banyak lagi. Jadi kita sebagai siswa SMK ini harus dipacu untuk bisa lebih banyak membaca, lebih banyak mendapatkan wawasan, Research ya. ya. Biar untuk paling enggak untuk ngimbangin dengan mereka, karena selama ini mungkin yang kita pegang jelas ya kita teknikal lebih dalam, dan ada mungkin cakupan-cakupan ilmu yang nggak kita dapat gitu, yang mereka dapat. Akhirnya kamu secara nggak langsung tadi kamu dan tim jadinya ada yang push untuk
belajar itu lebih jauh lagi. Iya. Nah, tantangannya selain kamu harus mengatur waktumu baik-baik ya, selain harus benar-benar bikin time management yang baik dengan teman-temanmu, selain itu apa? Ada challenge nggak ketika kamu, nggak mungkin dong kamu mau ikut lomba kalau nggak ada tantangan yang kamu dapat. Jadi apa yang membuat kamu kemudian mau untuk Tantangannya itu berkompetensi dengan orang yang jauh di atas kita. Kita seperti tadi ketika kita berkompetensi dengan anak-anak SMA, itu merupakan hal yang memicu untuk bisa lebih mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya kita tidak pernah pelajari. Karena saya itu sebetulnya takut untuk bisa keluar dari zona nyaman saya. Jadi ketika ada tantangan itu, saya mulai untuk bisa mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah saya pelajari. Ya, pada akhirnya tantangan yang pertama jelas ya, bagaimana kita bisa mengembangkan diri gitu. Kalau dari teman-teman, dari orang lain gitu, mereka lebih cenderung kasih support atau justru nambah-nambahin beban nih buat Farah sama teman-teman? Untuk teman-teman dan yang ada di lingkungan saya itu semuanya alhamdulillah mensupport saya, sehingga saya cukup mendapat positif dari lingkungan saya, sehingga itu membuat saya lebih semangat dan mungkin menghiraukan hal-hal yang dikatakan oleh orang lain. Itu pentingnya punya circle yang tepat ya, dan circle yang baik ya. Karena kalau kita punya circle yang bagus, kita bisa mengembangkan diri kita sendiri tanpa harus bingung mikirin omongan orang lain gitu. Omongan orang lain nggak akan sampai ke kita, dan kalau sampai pun nggak akan jadi apa-apa buat kita, karena kita ada sistem sendiri di dalam yang bisa menguatkan kita ya. Itu pentingnya sistem sih sebetulnya. Kita harus punya sistem yang baik di sekeliling kita. Penting nggak buat kamu mental kamu disiapkan sebelum mengikuti hal-hal seperti tadi, mau olimpiade kayak lomba kayak, atau mental dan kesiapan kamu dalam menerima ilmu-ilmu baru ketika kamu ikut webinar, seminar, pelatihan dan yang lain? Itu perlu sekali, karena ketika kita merasa down, itu pasti kita akan malas untuk belajar, malas untuk melakukan apa-apa. Jadi ketika mengikuti sebuah lomba, kegagalan itu merupakan pembelajaran yang penting untuk bisa menguatkan mental kita untuk lanjut ke ajang berikutnya. Jadi dari kegagalan tersebut jangan dijadikan untuk membuat kita down dan tidak mau lanjut lagi. Sebetulnya kegagalan itu merupakan pembelajaran yang sangat penting untuk kita. Dari situ kita tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, apa yang harus kita kembangkan lagi, minusnya di mana yang harus kita tutup. Jadi nggak ada ruginya sebetulnya. Mau kita gagal, mau kita lanjut, semuanya tetap bawa benefit gitu, ada value-nya buat kita. Oke. Berikutnya ya, Fa. Setelah tadi ada tantangannya, ada challenge-nya, kemudian itu jadi benefit sama value buat kamu. Sekarang secara personal aja, tak kembalikan ke kamu. Dengan kamu mempersiapkan banyak hal ya, dengan kamu mengukur kemampuan sedemikian rupa tadi, kamu sama teman-teman ya, terutamanya kamu sendiri secara personal, kemudian menilai dirimu itu sejauh apa, kemampuanmu sejauh apa, dan berusaha untuk bikin progres di situ selama 3 tahun kamu bersekolah. Apapun kondisinya kemarin, harapanmu pribadi nanti setelah ini ya habis ini mungkin kamu akan gabung di LKS kayak, atau kalau enggak pasti setelah ini kamu akan menempuh UKK, kemudian kelulusan. Apa targetmu berikutnya? Apa hal lain yang mau kamu cari, yang mau kamu dapat berikutnya? Untuk target berikutnya, karena ini sudah saya siapkan dari kelas 10 dan 3 tahun ini sudah saya siapkan untuk nantinya bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi, untuk bisa mengembangkan diri saya yang lebih baik lagi di tempat yang mungkin baik. Jadi saya memiliki universitas impian saya, dan itu sudah saya usahakan dari 3 tahun yang lalu. Dari kelas 10 lah. Iya, betul. Dan mungkin saya akan usahakan untuk bisa masuk di universitas itu. Jadi kamu targetnya setelah ini adalah langsung untuk lanjut ke perguruan tinggi ya? Kan fokus untuk kuliah. Linear kan? Iya, linear. Jadi akan tetap di accountingnya? Iya, betul. Di Malang atau keluar? Keluar. Rencana keluar? Iya. Oke. Pilihan keduanya? Pilihan keduanya di Malang saja. Di Malang. Berarti target pertamamu harus
Kok kayaknya saya tahu ya. Terus setelah lulus ini nanti dengan semua kesiapanmu itu, dari penilaianmu sendiri, dari value-mu sendiri, cukup nggak bekalmu nanti? Untuk 3 tahun selama ini saya pikir udah cukup untuk bisa bersaing bersama angkatan tahun ini ke jenjang perkuliahan. Tapi mungkin untuk bekerja kemampuan saya mungkin kurang, jadi harus dikembangkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi dulu. Betul. Jadi fokusnya memang mau ke perguruan tinggi, dan harusnya ya dengan apa yang kamu siapkan, insya Allah cukup lah untuk saingan sama teman-teman satu angkatan lain di se-Indonesia. Berarti otomatis sainganmu, karena targetmu nanti juga jadi idaman, jadi favorit teman-teman yang lain. Nah, satu kalimat, satu pesan atau satu kalimat dari Farah buat teman-teman, boleh satu angkatan, boleh adik kelasmu di luar sana, tentang mengukur sama meningkatkan kompetensi ini tadi, dan apa pentingnya sebelum kita nanti terjun ke dunia industri. Menurut saya every day is a chance. Jadi setiap hari itu merupakan kesempatan besar bagi kita untuk mengembangkan diri, untuk bisa berkompetisi. Jadi intinya jangan takut mencoba, jangan takut akan kegagalan, dan kuncinya tetap konsisten. Oke. Jadi perubahan itu juga perlu. Penting ya. Dan kalau dari saya mungkin sedikit menambahkan apa yang disampaikan sama Farah, jangan merasionalisasi keberuntungan. Iya, betul. Ya memang kalau kita ikut kompetisi, ikut lomba, ikut ini, ada faktor non teknis yang harus kita persiapkan juga. Contohnya apa ya, luck gitu tadi. Tapi kita nggak boleh merasionalisasi keberuntungan dan itu kita bawa ke kehidupan gitu. Bahwasanya di luar sana ada banyak orang yang beruntung dan itu mereka jadi lebih baik dari orang yang pintar gitu ya, katakanlah. Tapi kita lupa bahwasanya orang yang beruntung itu sebetulnya adalah orang yang pintar. Iya, betul. Minimal dia pintar memanfaatkan tadi chance, kesempatan yang itu akan selalu datang setiap hari, dan itu hanya akan didapat oleh orang-orang yang siap. Jadi kalau kita cuma pasrah dan nggak bersiap diri, jangan harap-harap kita dapat keberuntungan, karena kita nggak akan pernah siap dengan perubahan-perubahan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kita gali dari Farah. Saya nunggu kamu sampai kamu selesai sekolah lagi, barangkali nanti kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol, terutama insight kamu selama 3 tahun ke belakang seperti apa di sekolah. Baik teman-teman, Podcast People, kita sudahi dulu obrolan kita hari ini. Kita lanjut ke episode berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan buat ketemu lagi ya, Pak. Oke, baiklah, terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Saya undur diri dulu untuk podcast hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Follow Instagram Cipta Sarana Cendekia untuk mengikuti informasi akuntansi, vokasi, dan perpajakan terbaru. Terima kasih. Saya Alfianto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.